Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Berjumpa lagi bersama gua Razif Eka Putra di Maliun Tindovo Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu dan yang lagi kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini vlog, bukan vlog sih, video pertama gua di tanggal berapa ya sekarang? Hari ini Senin 2 Januari 2023. Karena masih dalam suasana tahun baru, jadi gua mau ngucapin dulu selamat tahun baru. Semoga apapun yang kalian harapkan, apapun yang ingin kalian capai, bisa segera tercapai. Amin. Nah, sebenarnya di video ini ada beberapa 2 atau 3 hal mungkin ya yang mau gua bahas. Pertama, itu masalah wishlist gua untuk keperluan ngevlog nanti. Oh ya, disclaimer dulu. Audio yang kalian dengar di video ini bukan dari kameranya ya, tapi dari ini. Gua pakai HP doang. Seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Cara ngeditnya sih untuk sinkronnya udah pernah gua jelasin sih di video sebelumnya. Ada tuh, nanti tinggal kalian cari. Nanti di bawah sini kalian bisa lihat thumbnailnya. Ada tuh. Nah, berkaitan dengan video yang sebelumnya itu, gue tiba-tiba jadi tertarik mau bikin video ini lagi. Bukan karena masih ada yang kurang paham sih. Kalaupun ada yang kurang paham, mungkin bisa tanya langsung ke gue sih. Terus, bagaimana caranya gue bisa dapat audio yang bagus? Bahkan untuk ukuran pemula seperti gua, yaitu jawabannya adalah pada aplikasi yang gua pakai. Ini kan aplikasi ASR. Terus untuk settingannya, gua pernah tuh kasih tahu settingannya kayak gimana, seperti pengabaian kegaduhannya diaktifin, pakai 128 KB per second, format MP3, dan lain-lain segala macam. Terus untuk rekamnya itu jalur stereo, bukan mono ya. Terus untuk earphone-nya, untuk mic-nya sebenarnya ini earphone yang terhitung paling mahal sih yang pernah gua pakai, yang pernah dulu gua punya waktu masih SMP SMA lah pokoknya. Cuma kabelnya rusak. Dia kayak suaranya bukan mati sebelah sih, mati tapi kecil sebelah suaranya. Setelah bertahun-tahun ini gua pakai, begitu gua mau jadi vlogger, ada earphone ini gua ingat. Jadi gue daur ulang aja, gue sisain mic-nya karena masih bagus, terus gue ambil busa atau spons bekas, bekas sofa, gue bentuk sedemikian rupa, gue gunting-gunting jadi deh seperti ini. Dan ini juga yang gue pakai untuk motovlogging dari beberapa video sebelumnya, dan tekniknya itu juga sama sih. Audionya full dari HP doang, pakai aplikasi ini ya, ASR, kalau kalian nggak percaya. Dan sebenarnya ini bukan earphone bekas yang gue punya sih. Gue ada beberapa yang gue daur ulang dengan cara yang sama. Termasuk yang terbaru itu ini. Kalau kalian bisa lihat. Ini ceritanya agak unik sih. Sebenarnya ini tergolong masih baru. Gue baru pakai berapa minggu, ternyata kabel speakernya itu mati sebelah. Ya sayang banget. Akhirnya gue gunting aja tuh kabel yang mati sebelah. Gue sisain satu. Nih. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Karena apa ya? Karena ini masih bagus. Jadi berasa kayak pakai earphone mono tuh. Untuk mic-nya masih bagus, tombol play pause-nya masih bagus, cuma gua bungkus aja ini pakai kain microfiber sebutannya kali ya. Ini kain microfiber bawaan dari kamera Bricanya. Jadi kalau kalian beli kamera Brica B-Pro5 yang Alpha Edition Mark 3S, kalian dapat microfiber ini untuk ngelap lensanya pasti. Sama ngelap layar di belakangnya kali ya. Iya. Itu pun kalau plastiknya dibuka dulu sih. Gue pikir setelah coba beberapa earphone yang berbeda itu, gue menemukan perbedaan kualitasnya. Kalau kalian dengar yang di video motovlogging sebelumnya, gue udah mulai pakai ini. Terus suaranya, karakternya menurut gue itu jernih. Dia kayak netral gitu deh. Dia gak ngebass, gak mendem, gak treble juga. Mungkin lebih ke treble tapi masih bisa diakali deh waktu proses editing. Jadi tinggal
kalau mau suaranya kurang keras bisa pakai kompresor, karena gua ngedit videonya itu selama ini masih pakai KineMaster. Terus untuk audionya gua aktifin kompresor, terus untuk EQ-nya paling berkutat di mana ya? Kalau bukan bass booster atau treble booster deh. Tapi pada dasarnya yang sebenarnya diincar itu adalah kualitas artikulasi suaranya, jelas, atau clarity-nya, jelas enggaknya audio yang kita dengar. Karena sebenarnya masih mendingan videonya jelek, kualitas videonya jelek tapi audionya bagus, daripada visual bagus tapi audionya ampas. Maksudnya audionya ampas itu audionya jelek, jadi kayak kurang jelas, ini orang ngomong apaan sih? Nah, begitu maksudnya. Makanya setelah coba rekam suara beberapa kali yang bawaan, akhirnya nemu juga ini ASR, itu pun juga nemunya di FB sih. Bukan di FB, nemunya di YouTube. Nah, balik lagi, ini kan yang paling mahal tuh harganya. Kualitas suaranya bagus lah segala macam. Ya, standar-standar aja, bukan yang sampai berlebihan gitu. Ketika gua mau jadi motovlogger atau vlogger sih ya, karena konsep awalnya kan bukan cuma vlog, motovlog doang, tapi vlog, daily vlog gitulah. Ini ada hubungannya sih dengan wishlist yang gua punya. Nanti gua juga mau bahas tuh wishlistnya apa aja. Ini seperti yang gue bilang sebelumnya, karakter suaranya itu lebih ke netral ya, jadi masih bisa diedit, mau dibikin lebih treble atau dibikin lebih bulat gitu ya. Terus yang kedua, ini. Kalau ini sih sebenarnya dapatnya dari nyokap, dulu beli pesanan HP, orang pesan HP ke nyokap, bonusnya earphone sih. Ada sekitar 5 kali beli dapatnya yang begini semua. Tapi warnanya beda-beda. Cuman sayang banget, ini masih bagus sih sebenarnya, kabel untuk mic-nya masih bagus, untuk mic tombol play pause-nya masih bagus. Ini yang kabel ke speaker-nya masih bagus. Tapi karena udah rusak ya udah mati sebelah kan. Jadi gue potong aja yang mati itu. Kayak sayang banget sebenarnya. Baru pakai berapa minggu udah mati. Jadi biasanya kalau bukan rusak di kabel mic-nya, pasti rusaknya di bagian sini. Jadi sebelum rusak, gue melakukan pencegahan dengan menambahkan pembungkus kabel ini. Tapi karena dia agak licin, jadi gue putuskan untuk siramin ini dikit pakai lem Korea biar dia stay di sini, nggak sampai rusak kabelnya tuh di dalam. Mudah-mudahan aja ini bertahan lama ya. Nah, bagaimana dengan kualitas suaranya? Sebenarnya gue udah berapa kali coba sih pakai aplikasi yang sama dengan settingan yang sama. Dan karakter suaranya ya artikulasinya masih ada, cuman nggak sebening yang gue pakai sekarang ini. Karena ini khusus gue pakai di helm, jadi gue bikin peredam suaranya seperti ini. Ini kan seperti yang gue bilang tadi, dari busa bekas sofa. Kalau ini cuma gue bungkus aja sih. Gue bungkus seperti ini, modelnya pakai 2 karet, karena sayang kalau mau potong kabel yang satunya lagi. Nah, bagaimana dengan karakter suaranya? Ini sekalian langsung kita tes aja ya. Bentar, cabut dulu ini ya. Testing 1 2 3 3 2 1, dan ini suara yang kalian dengar dari mic internal di HP ini. Karakternya jelas berbeda, kayak lebih bening gitu. Mirip-mirip lah dengan ini yang gue pakai sekarang. Jadi sekarang kita pasang ini dulu ya. Bismillah. Nah, ya seperti ini suara yang kalian dengarkan dari earphone yang gua daur ulang, tapi yang ini yang tergolong baru-baru gua daur ulang sih sebenarnya. Dia agak, suaranya menurut gue itu agak mendem. Tapi nggak tahu deh, kalian bisa nilai sendiri. Terserah kalian nilainya gimana. Apakah ini bagus atau kurang bagus. Sebenarnya walaupun ini agak mendem, hasilnya gue masih bisa edit sih di KineMaster, mau ditambahin lah treble-nya itu. Tapi ya kelemahannya aplikasi KineMaster ini gak ada equalizer manual gitu. Jadi cuma istilahnya kita cuma milih mode suara doang. Tapi ya nggak masalah sih. Nah, seperti inilah suara yang kalian dengar sekali lagi dari mikrofon bekas earphone yang rusak, tapi yang warna hijau ini ya, bukan yang gua jepitin di baju.
Ini beda lagi nih karakter suaranya ya. Jadi gue cabut dulu. Nah, balik lagi ini suara mic internal di HP ini ya. Kalian bisa bandingin sendiri lah. Bagusan mana. Sekarang gue mau pasang lagi ini ya. Bismillah. Testing, testing, testing. 1, 2, 3, 3, 2, 1 dicoba. Nah, seperti itulah suara yang kalian dengar pakai ini. Pakai mic internal HP ini sama yang ini. Sebenarnya masih ada lagi sih yang lainnya. Nanti gue lampirkan fotonya di video ini. Cuma ya suaranya agak berbeda sih. Oh iya lupa. Sebelum kita mau lanjut ke tema yang kedua, pembahasan kedua, sebenarnya gue kan ada setting untuk perolehan tuh di sini. Kalian bisa lihat ini naik 3 desibel. Maksudnya ini preamp atau gainnya gitu dalam hal sensitivitas mic-nya. Jadi kalau merasa kurang nangkep, kurang peka, bisa ditambah tuh berapa desibel. Asal jangan terlalu tinggi sih, atau suaranya akan clipping atau pecah. Kelebihan lain dari aplikasi ini, walaupun dia berjalan di kita keluar ke layar siaga seperti ini, dia masih tetap lanjut merekam loh. Jadi, itulah sebabnya gue bisa bahas apa yang mau gue bahas ini tema kedua. Sini gue tulis di papan tulis sih. Nanti kalian bisa lihat deh fotonya di video ini ya. Nah, sebenarnya yang mau gue bahas pertama itu, wishlist pertama gue adalah setidaknya 1 sampai 3 itu sebenarnya adalah mic clip-on wireless. Terus yang keempat itu kamera mirrorless, yang kelima Gcam Basic paket motovlog. Banyak tuh reviewnya di YouTube. Ya sejauh ini bagus-bagus aja sih, kameranya masih worth it lah sepanjang, walaupun udah jatuhnya udah second sih karena udah dimodif. Terus satu gimbal, satu tripod. Pokoknya berkaitan dengan produksi video sebenarnya ada sih. Hampir semuanya gue tulis kecuali yang ke-8 ini motor baru. Bukan gue mau punya motor baru, bukan berarti mau ganti motor sih. Motor yang lama dijual sih enggak. Soalnya nggak mungkin sih mau dijual. Paling laku berapa sih walaupun surat-suratnya ada, lengkap. Nah, sebenarnya wishlist yang pertama gue tulis di sini adalah mic clip-on wireless yang harganya murah lah untuk ukuran pemula, nggak nyampe sejuta sih. Costa True Wireless Dual Transmitter. Harganya sekitar 400-an gitu kalau yang satu transmitter atau yang 2 transmitter. Tapi kalau kita pilih yang paket bundle, berarti harganya sekitar 500-an, dan itu gue lihatnya di Shopee. Terus yang kedua, nanti kalau misalnya insya Allah gue punya duit yang lebih, mungkin gue bakal beli antara poin kedua atau poin ketiga sih, Boya XM6 S2 atau Soundtek Go 2 Plus. Sejauh ini yang gue lihat dari review di YouTube, bagus-bagus sih. Jangkauan suaranya, jangkauan wirelessnya itu jauh, walaupun dia agak putus-putus sedikit, tapi setidaknya sinyalnya masih kuat, dan itu yang gue suka sih sebenarnya. Tapi sepertinya kemungkinan gue akan beli dulu yang Costa ini, karena receivernya bukan receiver di charge ya. Tidak seperti yang Boya atau Soundtek ini. Ada sih beberapa merek lain yang receivernya tinggal colok aja langsung terpasang otomatis. Terus yang keempat, kamera mirrorless. Kamera mirrorless ini sebenarnya gue belum tahu nanti mau beli yang mana. Masih mau nyari-nyari juga yang cocok. Kira-kira kalau ada yang cocok, mungkin nanti bisa disarankan ya di kolom komentar. Yang kelima, Gcam Basic. Itu gue liatnya juga di YouTube bagus-bagus sih. Untuk siang, malam, masih worth it lah. Untuk tahun 2022 sampai 2023 ini. Mungkin nanti sampai beberapa tahun kemudian masih tetap banyak yang pakai ya. Karena gue lihat ada YouTuber yang sudah terkenal gitu, yang 200-an ribu subscriber. Kalau nggak salah berapa ya, 300-an atau berapa gitu, gue lupa. Tapi gue tahu itu YouTuber yang mana. Nanti gue kasih lihat channelnya di screenshotnya di video ini ya. Kan ada tuh video dia lagi point of view mengendarai mobil. Terus pas di sudut pandang dia dari depan, gue lihat gambarnya sih bagus-bagus aja. Ternyata pas
berganti view lagi, ternyata kamera yang ditempel di kaca itu sebenarnya adalah kamera Gcam basic yang tuh yang nggak ada layarnya ya. Di situ gua kayak agak kaget sih, kayak oh ternyata view sebagus itu tadi, kualitas gambar sebagus itu tadi dari Gcam basic doang loh. Walaupun ya mereka juga pasti punya GoPro, tapi mereka punya Gcam basicnya, mereka masih pakai itu untuk produksi video mereka. Masih worth it lah, nanti kalian bisa cek di YouTube deh. Yang keenam, tripod. Ya, sebenarnya gue agak salah sih nulisin tripod 3 kaki di mana-mana ya, tripod 3 kaki anjir, kayak ini misalnya. Nah, ini juga gue pakai sih waktu itu. Terus karena ini ukurannya mini, jadi gue butuhnya ukurannya agak gedean dikit, yang lebih panjang kakinya. Terus apa lagi ya? Yang ketujuh itu gimbal, Brica B Steady Pro. Agak lupa sih harganya berapa. Nanti kalian bisa cek di toko officialnya deh, entah itu kalian pakai Shopee, Tokopedia, terserah deh. Yang kedelapan itu motor baru. Motor baru sepertinya antara kalau bukan motor bebek lagi ya motor sport sih yang kopling manual. Memang pengennya motor kopling manual sih. Asal bukan Matic aja, motor Matic. Gak begitu suka sih sama motor Matic. Dan yang terakhir itu nomor 9 ini 7 Rims S-Love 01. Itu mic clip on yang berkabel ya. Dia kan ada dua varian tuh setahu gua. Dia ada yang varian 2,5 meter dan yang kedua itu varian 6 meter. Pas gua dengar kata 6 meter, gua kaget kayak panjang banget tuh mic. Mungkin bisa dipakai yang 6 meter itu kalau untuk produksi video biasa yang kita duduk di tempat seperti ini. Kameranya agak jauh tuh di depan sana. Baru deh bisa pakai yang 6 meter panjangnya. Fitur-fiturnya sih lumayan. Dia bukan mic clip on yang pakai baterai di controllernya, tapi nanti dia bisa berpindah, nanti mau pakai untuk kamera, untuk pakai untuk ke HP. Terus di samping colokannya ada satu jack lagi ukuran 3,5 mili yang bisa dicolokin headset atau bahkan bisa dicolokin mic lagi. Jadi bisa pakai untuk 2 orang kalau misalnya untuk interview atau podcast gitu. Lumayan lah. Harganya juga nggak nyampe sejuta kok. Agak-agak lupa sih, tapi sekitar ratusan ribu lah. Masih terjangkau lah pokoknya. Ini wishlist gue sepertinya ini bakalan bertambah lagi nanti. Tapi sejauh ini ada 9 ini aja dulu. Kenapa gue bikin wishlist ini? Namanya juga ya tahun baru. Karena sebenarnya gue ada lagi persiapan menuju mau masukin lamaran di salah satu kantor di kota Palu. Semoga aja keterima ya. Soalnya dari beberapa kali masukin lamaran masih belum ada panggilan sampai sekarang. Terus lamaran infoloker yang di Palu kayak ya yang itu aja sih posisinya. Jadi agak agak tidak serak, bukan malas tapi kayak gue berani bilang itu kurang variatif aja sih. Untung sekarang kebagian ada salah satu kantor yang buka lowongan kerja di Palu. Semoga aja gue keterima. Mungkin besok pagi baru lanjut ngurusin lagi perlengkapan lainnya sebelum melamar di kantor tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, karena tadi ada 2 tema, jadi kesimpulannya juga ada 2 sih. 1, kalau kalian misalnya belum punya duit untuk beli mic yang mahal gitu, yang mic clip on wireless, kalian manfaatin aja dulu yang ada. Kayak gue ini misalnya, karena masih terhitung pemula kan, jadi gue pakai ini aja dulu, earphone bekas yang rusak kabelnya tuh, kabel ke speaker tinggal dipotong aja. Tutorialnya pernah gue jelasin sih di video yang ini. Yang kedua, kalian gak masalah sih kalau bikin wishlist gitu. Apapun itu yang kalian mau, semoga bisa tercapai ya. Yang penting semangat aja dulu, kita usahakan yang terbaik selama itu caranya halal ya. Jadi ya gitu aja dulu deh untuk video kali ini.
Like kalau suka, di komen. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa video ini juga di subscribe dan share video ini jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Jadi sampai di sini video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau lebih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.